Ada 3 unsur yang paling penting dalam Anda beriklan. Dimanapun itu ya, nggak harus di Facebook Ads. Bisa juga di Google Ads atau TikTok Ads mungkin ya. Nah, kalau misalnya Anda bisa memenuhi 3 unsur ini, saya berani jamin 99% produk apapun yang Anda jual itu pasti dibeli sama target market Anda. Dibeli sama orang yang ngelihat iklan Anda. Nah, apa sih 3 unsur itu? Yang pertama ya, Anda beriklan ke orang yang tepat. Yang kedua adalah Anda beriklan dengan format yang tepat. Nah, yang ketiga, Anda beriklan di waktu yang tepat. Ke orang yang tepat, pasti Anda udah jelas lah ya, ke orang tepat ya. Maksudnya, Anda nggak ngiklan kayak nyebarin selebaran di pinggir jalan atau nyebarin selebaran di mall gitu ya. Anda random aja nyebarin selebaran. Itu tuh cara ngiklan yang benar-benar konvensional banget. Artinya tuh Anda kayak buang uang banget kan. Coba Anda perhatiin deh orang-orang yang nerima selebaran gitu ya, selebaran di pinggir jalan atau di mall, itu pasti cuma dilihat sekilas doang, terus dia langsung kusuk-kusuk, langsung buang tong sampah gitu, ya kan? Nah, jadi Anda harus tahu siapa yang butuh ngelihat selebaran Anda, siapa orang yang butuh ngelihat iklan Anda gitu, siapa? Oke, itu pertama ya. Yang kedua adalah dengan format yang tepat. Nah, Anda kalau udah dapet orang yang tepat gitu ya, format yang tepat untuk mereka tuh seperti apa? Warnanya seperti apa? Kata-katanya seperti apa? Talentnya seperti apa? Lagunya mungkin seperti apa? Bentuknya apakah video, apakah image? Anda harus perlu tahu format yang paling tepat itu seperti apa. Oke? Dan yang ketiga adalah di waktu yang tepat. Ibarat kayak gini ya, misalkan Anda nawarin ke orang yang lagi sehat gitu ya, Anda nawarin obat sakit perut. Mereka mau nggak? Ya nggak mau lah, orang lagi sehat gitu kan. Nah, tapi di waktu mereka lagi sakit perut, Anda nawarin obat sakit perut, itu kan pas banget kan? Kalau nanti Anda memenuhi ketiga unsur ini, ke orang yang tepat, dengan format tepat, dan di waktu yang tepat, maka 99% ya, 1% yang milik Tuhan ya, 99% itu pasti barang Anda akan dibeli sama mereka gitu. Dan iklan Anda akan berjalan sangat efektif. Artinya adalah Anda mengeluarkan budget yang sangat sedikit, tapi bisa mendapatkan omset atau revenue yang besar. Oke? Nah, saya akan bahas lebih dalam gitu ya tentang market kategori. Market kategori nanti ini akan ada hubungannya sama yang lebih ke nomor 1 sih. Nomor 1 sama nomor 2. Nah, apa sih market kategori? Market kategori ini sebenarnya tujuannya adalah nanti Anda akan bisa menyelami market Anda tuh sebenarnya siapa, dan dia tuh pengennya ngelihat iklannya kayak gimana sih. Nah, gitu tuh. Jadi Anda bisa menyelami, Anda bisa melihat dari sudut pandang market Anda. Dan kalau Anda bisa menyelami atau Anda bisa melihat dari sudut pandang market Anda, maka Anda bisa membuat iklan yang efektif gitu. Iklan yang sebenarnya mereka mau lihat gitu. Saya akan bikin gambar kayak gini. Ini lingkaran. Oke. Ini adalah ceritanya adalah semua orang. Semua orang. Market Anda itu sebenarnya bukan semua orang kan. Market Anda itu cuma ada di sini sebenarnya. Oke. Kalau Anda misalnya jualan alat nge-gym misalnya, Anda jualan alat gym, nggak mungkin kan semua orang butuh nge-gym gitu kan. Pasti kan yang butuh ya cuman mereka yang rajin nge-gym ya kan, rajin olahraga. Pokoknya apapun produk yang Anda jual itu pasti nggak mungkin semua orang. Pasti cuma ada sebagian dari semua orang. Ilustrasinya kayak gini ya. Nah, tapi bagian market Anda ini itu dibagi lagi. Nah, saya akan bagi jadi 6 ya. Kayak gini ya. Oke, ada 6 nih. Nah, yang pertama ini yang paling kecil kan, di sini yang paling atas ya. Ini adalah customer. Apa itu customer? Customer berarti adalah orang yang pernah membeli produk Anda. Atau misalnya kalau produk Anda adalah kelas online, ya orang yang pernah jadi murid Anda atau alumni Anda gitu. Oke, intinya orang yang tahu Anda dan dia pernah beli produk Anda. Nah, yang kedua adalah biasa kita sebutnya lead atau prospek. Nah, lead atau prospek ini adalah orang yang kenal Anda, orang yang tahu Anda tuh punya kelas atau punya produk, tapi mereka belum beli. Oke, mereka belum pernah beli. Mereka tahu Anda siapa, tapi mereka belum pernah beli. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya kita nggak perlu ngiklan ke mereka. Buat apa kita ngiklan ke mereka? Karena Anda sudah punya database-nya. Oke, Anda sudah punya. Kalau nomor 1 jelas Anda nggak perlu ngiklan. Mungkin Anda bisa ngiklan ke nomor 1 itu, bukan ngiklan, maksudnya menawarkan produk yang berbeda yang daripada produk yang dia beli. Tapi intinya adalah nomor 1 dan nomor 2 ini Anda nggak perlu ngiklan ke mereka karena Anda sudah punya database-nya.
Anda sudah punya nomor kontaknya, WhatsApp-nya, emailnya, namanya, Anda sudah punya. Jadi ketika Anda mau menawarkan mereka, ya Anda tinggal lewat email aja atau misalnya lewat WhatsApp aja, ya kan? Nah, yang ketiga, market ketiga, ini saya kasih nama in market. Oke, apa itu in market? Orang yang ada di luar sana, yang masih dalam market Anda, cuman mereka belum tahu Anda siapa dan mereka juga nggak tahu produk Anda, tapi mereka sadar akan masalahnya. Mereka sadar akan masalahnya, mereka sadar akan keinginannya, dan mereka sedang mencari, secara aktif di dunia online mencari solusinya untuk memuaskan keinginan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk menyelesaikan masalah mereka. Dimana sebenarnya solusinya itu adalah produk Anda. Yang nomor 4 ini adalah affinity. Nah, affinity. Apa itu affinity? Mirip dengan market, mirip dengan in market, tapi bedanya adalah dia nggak secara aktif mencari solusinya. Jadi, affinity ini sadar akan masalahnya, sadar akan kebutuhannya, sadar akan apa yang dia inginkan, tapi dia nggak secara aktif, dia nggak lagi secara aktif mencari solusinya. Kayak gitu. Bedanya kalau in market adalah dia sadar akan masalahnya tapi dia mencari solusinya kan. Tapi kalau affinity dia sedang nggak mencari solusinya. Nah, in market dan affinity ini sebenarnya adalah istilah di Google Ads. Kalau misalnya Anda pernah menggunakan Google Ads, pasti Anda tahu istilah yang namanya in market dan affinity. Oke. Nah, yang kelima adalah unaware. Nah, ini menarik menurut saya. Yang paling menarik adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah orang yang nggak sadar akan masalahnya. Dia nggak sadar bahwa dia punya masalah. Dan karena dia nggak sadar dia punya masalah, ya jelas maka dia nggak pernah nyari solusinya. Bener nggak? Tapi seandainya dia sadar, seandainya si market unaware ini sadar, maka dia punya kemungkinan besar akan mencari solusinya. Jadi yang kelima ini unik ya. Dia nggak sadar akan masalahnya, tapi kemungkinan besar dia akan nyari. Kalau dia sadar, kalau seandainya dia sadar. Nah, contohnya apa sih yang kelima? Contohnya misalnya obesitas, oke? Ada orang obesitas kan? Ada orang yang obesitas, tapi dia nggak sadar bahwa obesitas itu membahayakan kesehatannya. Misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi ya kalau dia nggak sadar bahwa obesitas membahayakan kesehatannya, dia nggak akan ada pikiran untuk menurunkan berat badan, bener dong? Iya nggak? Logika aja kayak gitu kan? Tapi tugas Anda adalah menyadarkan dia punya masalah. Contohnya lagi nih, ibarat yang paling simpel adalah ada buah duren ya kan. Nah, nggak semua orang kan makan buah duren kan. Ada yang dari kecil sampai gede nggak pernah makan buah duren gitu ya, buah durian. Tapi kalau seandainya dia makan buah durian, dicobain, maka dia akan suka. Nah, itu adalah marketing kelima. Tapi masalah dia nggak pernah tahu rasanya tuh buah durian kayak apa gitu. Dia nggak pernah tahu. Maka dia nggak akan pernah sadar. Oke, nah itu yang kelima. Nah, yang keenam ini adalah FOMO. FOMO tahu kan ya? Fear of missing out. Jadi orang-orang yang cuman ikut-ikutan gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang lagi rame-rame apa, ya udah dia ikut-ikutan aja. Biar nggak ketinggalan gitu ya. Biar nggak ketinggalan dan biar nggak dilihat orang lu kayak nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia pengen tuh kayak menunjukin dirinya bahwa gue tuh nggak ketinggalan loh, gue tahu ini. Jadi dia akan ngikutin tren gitu. Saya kasih contoh deh, misalnya kayak gini ya. Misalkan Anda punya kelas atau Anda mengajar orang bermain gitar. Oke, Anda guru gitar. Anda punya kelas gitar. Oke, nomor satu jelas ya. Nomor satu adalah orang yang pernah belajar sama Anda. Oke, nomor satu adalah murid-murid Anda, alumni Anda. Nomor dua adalah orang-orang yang mungkin memfollow Anda di sosial media. Oke, di sosial media. Mungkin Anda adalah seorang konten kreator gitu ya. Dia follow Anda, dia tahu Anda, dia suka nge-like video Anda, dia suka nge-share video Anda. Intinya dia suka menikmati konten Anda. Tapi dia nggak pernah membeli sesuatu dari Anda. Oke, dia nggak pernah membeli kelas Anda. That's why kenapa sosial media atau menjadi konten kreator itu sangatlah salah satu strategi yang paling gila sih, yang paling bagus untuk ngumpulin yang namanya yang nomor 2 ini gitu. Oke. Nah, yang nomor 3, 4 dan 5 inilah yang akan kita target dengan iklan. Ingat gak tadi nomor 1 in market adalah orang yang sadar akan masalahnya dan dia
sedang aktif mencari solusinya. Oke, nomor 1. Jadi kalau misalnya Anda punya kelas gitar gitu ya, ini si nomor 3 ini akan merasa, wah gue skill gitar gue biasa-biasa aja ya, atau mungkin gue pengen belajar gitar deh biar keren gitu, dan gue nyari-nyari, dia lagi sibuk-sibuk nyari itu, misalnya di Google atau di YouTube, intinya dia, atau mungkin nanya temennya di WhatsApp, atau komen di Instagram, di postingan di Instagram, dia komen tentang gitar dan sebagainya. Jadi kelakuannya itu adalah gerak-geriknya si yang di nomor 3 ini kayak gitu ya. Orang yang seperti itu, kebayang ya. Nah yang nomor 4, Affinity ini adalah orang yang dia pengen belajar gitar gitu ya. Dia pengen ningkatin skill gitarnya, tapi dia nggak aktif secara online nyari-nyari tentang caranya belajar gitar yang baik dan benar. Dia nggak secara aktif di dunia online tuh nyari-nyari gitu. Dia nggak googling, dia nggak nanya ke temennya. Intinya ya dia paling cuma nge-view aja, mungkin nge-view doang ya, nge-view konten-konten yang berbau gitar gitu, bermain gitar. Oke, itu adalah kelakuannya market nomor 4. Nah, yang market nomor 5 ini menarik nih. Kalau misalnya market nomor 5 berarti dia nggak sadar kan bahwa dia pengen sebenarnya dia nggak sadar bahwa bermain gitar itu adalah kesukaannya. Kayak nggak? Tapi kalau seandainya dia nyobain main gitar, dia akan suka gitu. Nah, challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana Anda membuat sebuah iklan. Balik lagi kita tadi ke yang sini ya, ke yang unsur nomor 2, kriteria nomor 2 nih yang Anda harus penuhi dengan format yang tepat. Bagaimana Anda dengan format yang tepat, dengan kata-kata yang tepat di dalam iklan Anda, itu membuat orang yang si market nomor 5 ini sadar. Sehingga dia akhirnya, wah, gue nih kayaknya suka deh beneran main gitar gitu, ngerti gak? Itu dengan penawaran Anda, dengan strategi bisnis Anda, itu Anda bisa ngincar nomor 3. Nah, kalau misalnya dari in market, Affinity sama unaware, kira-kira market yang mana dulu yang perlu Anda incar? Market mana dulu yang perlu Anda tampilkan iklan Anda kepada mereka gitu? Oke, coba jawab. Nah, pasti ada yang benar nih jawabannya nih. Jawabannya adalah yang nomor 3 ya, yang in market ya. Kenapa? Karena in market ini adalah, dia tuh dikit lagi dia akan berubah jadi leads. Anda tinggal memperkenalkan siapa Anda dan kelas Anda, maka dia akan berubah langsung jadi leads atau jadi prospek. Dengan mudahnya berpindah dari in market menjadi prospek atau lead. Oke. Dari lead atau prospek, ya udah, ini tinggal Anda jadiin customer gitu. Lebih mudah lagi kan. Anda kasih konten-konten aja, konten-konten tanpa iklan, Anda tinggal follow up lewat WhatsApp, lewat email, maka dia akan berubah menjadi customer. Oke. Nah, tugas Anda adalah sebenarnya goal Anda adalah sebenarnya bikin FOMO berubah jadi bukan FOMO ya. Kalau FOMO sebenarnya agak apa ya, nggak perlu kita pikirin gitu ya FOMO ya. Nah, tugas Anda adalah sebenarnya unaware. Anda ngedrive unaware jadi Affinity gitu. Affinity jadi in market jadi leads jadi customer. Kebayang ya? Nah, ads ini, langkah pertama adalah, strateginya adalah ads ini Anda targetin ke in market dulu gitu, ke orang-orang yang emang udah niat untuk mencari solusinya, dan produk Anda atau kelas online Anda itu adalah solusinya. Kalau Anda mau belajar lebih dalam tentang Facebook Ads, Instagram Ads, saya sempat juga mengulas lebih dalam di kelas online ya. Di kelas online saya, Facebook Ads, Facebook and Instagram Killer Ads untuk jualan kelas online. Anda bisa lihat, cek di description. Itu saya ada kelas online-nya bagi Anda yang tertarik untuk belajar lebih serius. Oke, ini kira-kira adalah sebuah fundamental yang perlu Anda selami gitu ya. Sehingga nanti ketika Anda membuat iklan, ketika Anda membuat iklan, kontennya itu Anda ngomong ke siapa? Apakah Anda ngomong ke in market? Apakah Anda ngomong ke Affinity? Atau Anda ngomong ke market unaware? Dan setiap konten yang Anda buat, konten iklan yang Anda buat gitu ya, Anda harus tahu Anda tuh ngomong ke siapa gitu. Ke in market, Affinity, atau unaware. Dan kontennya ini pasti beda gitu. Pasti beda antara in market, Affinity, dan unaware. Oke? Dan strategi beriklannya pun beda.
antara ketiga kategori market ini. Dan ketika Anda mencari interest, Facebook interest, kalau misalnya Anda menggunakan Facebook Ads, itu kan di bagian adset-nya, targetingnya, Anda bisa targeting based on interest. Oke? Nah, Facebook interest-nya pun beda antara in-market, affinity, dan unaware. Oke? Nanti Anda pasti akan bisa menyelami dan ini mungkin akan membantu Anda untuk mencari interest terkait market-market yang Anda ingin target. Ingat, mulainya dari market yang paling mendekati ke atas ya. Oke. Nah, kenapa saya bikin segitiga piramida seperti ini? Karena semakin ke bawah cenderung semakin luas marketnya. Oke. Jadi semakin ke atas tuh semakin sempit. Customer itu semakin sedikit kan. Tapi Anda tuh sebenarnya punya market yang gede banget gitu. Tanpa Anda sadari. Cuman ya nggak selalu seperti ini sih. Nggak selalu bentuknya piramida seperti ini. Mungkin aja unaware lebih sedikit daripada affinity. Mungkin aja. Atau mungkin aja orang-orang yang FOMO lebih sedikit jumlahnya daripada yang unaware. Mungkin aja kayak gitu. Cuman secara general gitu ya, bentuknya akan seperti ini, seperti si piramida ini. Sekian video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, karena saya akan membagikan terus strategi marketing seperti ini ya, dalam beriklan, dalam membuat konten, dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.